Nah, yang pertama, ya memang persoalan sakaratul maut itu persoalan yang hampir mendekati sam'iyat. Sam'iyat itu bicara eskatologi. Kita nggak ngerti, diilmiahkan juga bagaimana nggak ngerti juga. Ya, ada orang memang yang bisa stabil ketika sakaratul maut itu masih bisa dialog, masih bisa. Ya, termasuk ini mah contoh aja, termasuk adik saya yang bontot dulu meninggal Ramadan tahun 2016 meninggalnya. Itu sakaratul maut, lagi sakaratul maut. Ya udah ngorok tapi masih nyaut. Ya masih nyaut. Itu anak kecil ya. Saya nggak tahu kalau yang bangkotan, saya nggak tahu kalau yang udah gede. Ya kalau yang ini kecil kan 6 tahun. Kalau yang masih kecil kan bersih dosa. Ya kalau udah bangkotan kayak kita kayaknya dicekek sih kayaknya mah. Gitu lagi sakaratul maut sih. Itu yang masih kecil bersih dosa. Saya nggak secara teori saya nggak ngerti, tapi dalam beberapa literasi dijelaskan oleh para ulama ilustrasinya begitu. Nggak ada apa orang sakaratul maut minta bakso, nggak ada. Yang sakaratul maut minta bakso itu sebenarnya bukan sakarat, kesurupan. Kalau kesurupan biasanya minta bakso, kopi biasanya begitu. Nah itu iya jadi kalau sakaratul maut umumnya begitu. Nah faktanya memang umumnya begitu. Saya nggak ngerti ini tajribah itu eksperimen. Karena memang nggak ada keterangan konkret, Pak. Ulama itu kan tugasnya menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada umat sesuatu yang gharib. Selama tidak berbenturan dengan usul ya, Cuman umumnya begitu. Orang ketika sakaratul maut itu umumnya sedang merasa sangat sangat haus gitu. Jadi yang diminta minum, yang diminta air, yang diminta sangat haus sekali. Karena sedang ditawarkan tadi itu. Cuman saya juga nggak ngerti nawarinnya bagaimana, air yang dibawa begini apa pakai centong, saya nggak ngerti tuh. Cuman yang dijelaskan fi syiddah, dalam keadaan yang sangat dahaga gitu. Jadi sangat dahaga orang ketika sakaratul maut itu. Nah mungkin yang bisa menjelaskan kenapa masih ada yang bisa stabil dialog, kenapa ada yang tidak, itu dokter kayaknya yang bisa menjelaskan ya secara medis. Tapi kalau secara spiritual dalam keterangan ulama itu memang normalnya begitu. Tapi tidak ada keterangan yang clearnya, nggak ada. Itu observasi saja. Umumnya orang ketika sakaratul maut kalau nggak ngorok, atau mungkin dia bisa dialog, tapi yang diminta air minum, karena sangat haus sekali. Tapi kalau dikasih air minumnya oleh orang yang hidup mah enggak, Pak. Misalnya begini, minta air, tuh dikasih sama yang hidup, itu mah kagak masalah. Kalau yang itu mah, maksud saya ini yang sifatnya spiritual. Saya nggak ngerti itu mimpi atau apa. Di dalam mimpi itu yang jelas didatangi dua, yang satu dari golongan setan, yang satu dari malaikat, menentukan endingnya bagaimana itu. Itu setiap mukmin begitu, kecuali Nabi Rasul nggak pakai begitu ya. Nabi Rasul kita mah kan Nabi bukan, Rasul bukan, pasti ditanya. Nah yang begitu. Nah nanti tinggal bagaimana penekanannya di alam barzah saja. Kalau yang dokternya ngasih minum mah, Bapak haus mau minum, kagak ngapa-ngapa, masa ntar dokternya dibilang setan lagi, dokter setan nih. Saya kemarin habis ngaji Masjid Kuba, dokter setan ya dok, jangan begitu, nanti Bapak disuntik mati, jangan. Ya, jadi kalau orang hidup nggak masalah. Apa lagi tadi ya? Bayi. Iya. Oh iya, yang bayi ya. Banyak perbedaan, tapi umumnya di fikih begini. Kalau yang kurang dari 4 janin ya. Janin itu ada dua versi. Yang pertama mengatakan boleh dibungkus pakai hirqoh. Hirqoh ini begini nih. Bukan kafan ya, karena kalau kafan mah ditentukan kan. Pakaiannya kalau kafan itu ditentukan buat mukallaf, buat orang yang sudah dewasa. Nah ini kalau buat janin, Bapak cukup ambil hirqoh itu kain, satu lembar saja ya. Nah kemudian nggak ada ketentuan harus putih, kemudian dibungkus. Nah setelah dibungkus itu silakan dikubur, nggak dimandikan, kecuali nih orang yang sakot tuh keguguran, bukan aborsi ya, keguguran lebih dari 4 bulan, ya. Nah itu boleh disolatkan, bahasanya jaiz, boleh.
disolatkan, boleh dimandikan kalau memungkinkan. Kalau tidak masalah, dibungkus saja, baru dikubur, ya dikubur. Jadi cara teknisnya nggak sama seperti orang yang dewasa, nggak sama. Malah kalau di kampung itu ditanya, Ustadz, kalau janin yang meninggal keguguran atau apalah, itu boleh ditahlilin nggak atau boleh kata saya, ya kalau doain mah doain aja, kata saya. Kalau doain mah doain aja. Emang tujuannya Anda mendoakan orang yang meninggal itu apaan? Misalnya kalau di kampung tuh sampai 7 hari, 40 hari, emang itu tujuannya ngapain? Kan aja dosanya banyak. Makanya didoain. Tapi kalau yang masih kecil mah ya terserah, itu mah pilihan Bapak, terserah lah. Mau didoain boleh, mau ada selamatan juga terserah ya. Jadi ada 2 cara. Kalau ulama bilang kalau kurang dari 4 bulan cukup pakai 1 hirqah, 1 hirqah dibungkus, tidak perlu dimandikan, la yugsal, tidak perlu dimandikan, silakan dikubur saja ya. Yang kedua, itu bisa kalau sudah lewat dari 4 bulan, apalagi secara fisik sudah kelihatan seperti manusia, memungkinkan mandikan, kalau tidak memungkinkan langsung bungkus saja. Langsung dibungkus saja ya, baru kemudian boleh disolatkan, boleh disolatkan, silakan disolatkan baru dikubur. Karena tidak ada teknis yang ini sih, yang rinci kalau soal yang keguguran atau bayi atau yang berbentuk janin ya. Beda teknisnya seperti orang yang memang meninggal dari hidup gitu, hidup dewasa terus meninggal. Itu prakteknya semua diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Wallahu a'lam.